Hai, selamat belajar. Berjumpa lagi bersama Bapak di sini, Bapak Koming, yaitu guru yang paling gokil seantero jagat. Ups, sorry, keceplosan. Oke lah, selamat belajar. Nah, kali ini kita akan belajar lagi nih dengan Bapak tentunya. Nah, sekarang materi kita tentang perhotelan, yaitu tepatnya tentang materi laundry. Jadi, bagi siswa SMK Pariwisata, nah disimak ini. Oke. Sahabat belajar, ngomong-ngomong tentang laundry. Nah, di sini siapa di antara kalian yang pakaiannya masih dicuciin sama orang tua? Nah, ayo ngaku. Nah, sekarang ini kita akan belajar nih, sebagaimana sih beratnya orang yang mencuci pakaian. Nah, tentunya di sini kita akan belajar mencuci itu tidak menggunakan tenaga manual, tetapi menggunakan tips-tips laundry seperti di hotel. Karena nanti kalian kan bekerjanya di hotel, jadi kalian harus menguasai bagaimana standar operasional prosedur laundry di hotel. Hai, selamat belajar. Nah, sekarang kita akan sudah mulai belajar tentang bagaimana sih tahapan laundry itu. Nah, disimak ya. Pertama, setelah pakaian kotor itu kita terima dari kamar tamu, yang kita lakukan sebagai petugas laundry adalah melakukan pengecekan atau yang disebut dengan checking. Nah, petugas checking ini disebut dengan checker, bukan ceker ya. Hehehe. Oke, nah apa saja yang kita cek dari pakaian tamu yang kotor ini? Yaitu kita harus mengecek di kantongnya atau di saku dan lain sebagainya, apakah ada barang-barang berharga. Misalnya seperti surat-surat penting atau mungkin uang. Kalau uang jangan diambil ya. Oke ya, ketika misalnya ada uang atau surat-surat penting itu harus dipisahkan agar tidak basah ketika dilakukan proses pencucian. Tahapan yang kedua adalah pemilahan jenis pakaian. Berdasarkan apa saja kita memilah pakaian tersebut? Pertama, kita memisahkan pakaian berdasarkan mengenali label yang ada di pakaian tersebut. Apakah pakaian itu dapat dicuci menggunakan air atau kita laundry atau harus menggunakan teknik yang lain, yaitu dry cleaning. Kemudian berikutnya kita pisahkan berdasarkan dari jenis warna dari pakaian tersebut. Kita harus menganalisanya apakah pakaian tersebut mudah luntur atau tidak luntur. Nah, sebaiknya kita pisahkan kedua pakaian ini supaya pakaian yang warnanya mudah luntur tersebut tidak merusak pakaian yang lainnya. Berikutnya, pisahkan berdasarkan warna putih atau bukan. Sebab, kalau warna pakaian berwarna putih itu digabungkan dengan warna yang lain, tentunya akan merusak dari tingkat kecerahan putih dari pakaian tersebut. Oleh karena itu, harus dipisahkan ya. Dan terakhir, pisahkan pakaian yang bernoda berat dan memerlukan proses penghilangan noda yang khusus atau yang disebut dengan spotting. Tahapan ketiga adalah pre-washing, yaitu tahapan di mana sebelum kita melakukan pencucian di mesin cuci. Adapun beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan ketika pre-washing ini. Jadi yang pertama adalah wetting, yaitu wetting yang dimaksud di sini adalah membasahi pakaian tersebut dengan cara mencelupkan atau merendam pakaian pada ember atau tempat lainnya. Ketika kita sudah lakukan perendaman, selanjutnya adalah kita melakukan spotting. Seperti sudah dijelaskan tadi, spotting ini adalah menghilangkan noda dengan cara yang manual. Caranya adalah dengan menggunakan hand brush. Nah, biasanya noda-noda yang perlu kita hilangkan pada tahapan spotting ini adalah noda-noda pada bagian kerah kemeja, kemudian lengan bawah ketiak, dan di bagian-bagian yang khusus lainnya yang memang terkena noda. Nah, khusus untuk pakaian yang berwarna putih, nah itu dilakukan proses pemutihan pakaian menggunakan pemutih laundry atau bleaching. Nah, nanti pakaian putih ini kita rendam dulu dalam waktu beberapa menit dengan pemutih. Setelah itu barulah pakaian ini bisa kita lakukan proses washing atau dicuci di mesin cuci.